nikmat surga. Kari mana nih? Lek sik bingung koyo arek iku. Dijemput petugas dan panitia surga. Oke, sing goblok-goblok ngono kuwi. Tapi sregep maca Quran ya dua-dua ya. Goblok ya wis pokoke sregep maca Quran nggih. Nah, iku meneh dikeki Sherlock, sik gak iso karo alamat sean. Dijemput panitia, dituntun, dibimbing tidak dan swarga. Enak, kan sama gak pati pengalaman daerah kono. Ono panitia sing bimbing. Iki hebate wong sing ahli maca Al-Qur'an cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Qur'an. Apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Coba kita perhatikan, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Turunnya di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi orang yang paling kurang semangat. Tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang paling mulia. Siapapun orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran, membiayai anaknya untuk belajar Al-Quran, akan menjadi orang tua yang paling mulia. Nek gak nunggak seharian. Soalnya potongannya ada sing nunggak. Ketara iki wonge teko. Di godhong warna coklat. Sahriya yang main pondok nunggak patang ulang. Padahal kalungnya tak mau gede. Gelangnya kerobyang-kerobyang. Sahriya nunggak. Lagi kehebatannya Al-Quran bahwa ya Allah, Al-Quran adalah sumber dari semua ilmu pengetahuan. Tak paringi contoh sederhana ya, bahwa semua ilmu itu termaktub dalam Al-Quran. Ayatnya akrab di telinga kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara tentang ibil, artinya onta. Berarti ini ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bicara sama langit, berarti ini ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat. Jibal, gunung-gunung, ini berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa suqihat. Bumi. Sampai bumi itu bahasa Inggrisnya ya kayak gimana? Aslinya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini podo. Bumi, ardun. Itu bahasa Arabnya ardun, bahasa Inggrisnya iki maksud tak lungguh iki. Bahasa Indonesianya kursi, bahasa Jawanya kursi. Loh, bahasa Arabnya kursiun, bahasa Inggrisnya the church. Kandani kok ora percaya, meh padha. Ora ngandel yo wis. Loh, afala yanzuruna ilal ibili, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sama ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jibal ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ilmu geologi. Ini ada ilmu yang mencakup semuanya, namanya ilmu googleologi. Ilmu apa yang termaktub ning kono? Moga bocah saiki kan maca Fathul Wahab males senengane maca Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter karo Nihayatul TikTok. Tapi guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu.
sumber dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Al-Quran. Al-Quran yang punya umat Islam. Maka harusnya umat Islam itu jadi umat yang paling hebat, umat yang paling nomor satu, umat yang paling jaya. Harusnya, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian harus jadi umat yang terbaik. Kalianlah umat yang terbaik. Siapa yang dimaksud kalian oleh Allah? Ya umat Islam tentu, bukan umat yang lain. Tak baleni. Pengumuman. Harusnya umat Islam itu menjadi umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Umat Islam. Kemudian di dunia ini, negara yang jumlah penduduknya yang beragama Islam paling besar adalah Indonesia. Di dunia ini, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak adalah Indonesia. Jumlah umat Islam Indonesia ini paling besar seluruh dunia. Penduduk Islam Saudi Arabia, ditambah penduduk Muslim Uni Emirat Arab, ditambah penduduk Muslim Mesir, 3 negara itu nggak ada separuhnya Islam Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Harusnya Indonesia dong yang paling hebat, yang menjadi kuntum khaira ummatin. Harusnya Indonesia umat Islam terbesar, punya Al-Quran. Al-Quran sumber dari semua ilmu. Kalau tidak salah, 869 ayat Al-Quran itu bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa kita kalah sama Jepang? Jepang itu agamanya Shinto. Mereka punya kitab suci namanya Nahonja dan Nihongi Ingishi. Kita awal orang ngerti ya. Lagi ketua PCI NU Jerman ya gak roh. Dia ngerti ini kan seputar Jerman, gak ngerti Jepang. Loh, kitab suci ini wong Jepang jenenge Nahonja sama Nihongi Ingishi. Itu satu pun tidak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa orang Jepang kok canggih-canggih ilmu pengetahuan dan teknologinya? Sementara kita yang punya Al-Quran 869 ayatnya bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, kok kalah harus Jepang? Ayo coba dibuktikan. Yamaha Jepang, nyaut Yamaha kurang banter, Yamaha, Toyota, Honda, Motorola, Jepang kabeh kok. Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, jenang Kudus, gudeg Jogja, pempek Palembang, pecel Madiun, wingko Babat. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek badokan juara kita. Makanya sampai ono istilah fi kulli makan. Di setiap tempat mangan. Apa mana kena wong mayom? Kullu syai'in qalu. Wa ila pato alam perqalu. Wa ila pato kerupuk qalu. Wa ila pato urang qalu. Wa ila pato pindang qalu. Apalagi coba, maaf. Sehingga berdasarkan informasi dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index. Orang ngerti? Jadi memang ketua PCI NU ngomong ngerti orang? Yes. Setrat yang diomongin ngono kok orang mudeng. Iya orang ngomongin dirimu tok, nek sing ngono-ngono kae yo mudeng.
Makanya ngapunten kalau saya harus umum, harus terangkul semuanya. Yang model sepuh-sepuh ya tersentuh, yang model biasa-biasa ngaji ngoten niku nggih tersentuh, sing begecil-begecil ngene iki ya kudu dirangkul. Jadi nek omongan kula mboten merangkul mereka, buyar orang ngira gelem ngaji. Makanya mohon izin ya, mohon izin kalau kadang bahasa saya ngawur, soalnya saya menyesuaikan dengan mereka. Lah nek kula ngomongin ngawur kan mereka punya anggapan kuat, baik kiai ini padha begejile iki. Akhirnya gelem ngaji. Nah kalau saya lurus ngajinya kok dari musnif wasyarif rahimahumullah wa nafa'anallahu bi'alumi wa hasyurna bi jumlati ma'amin ya rabbal alamin. Ora bakal budal ngono. Terus sapa sing ngopengi model ngono? Ngono. Seperangkat pendidikan kita itu paling rendah. S3, doktor, kita itu paling rendah, mohon izin. Tapi malah tak tahu sekolah nih. Ini kita bicara tentang dokter S3. Ngapunten ya, saya bicara begini karena saya jelek-jelek juga sarjana, sarungan saja kemana-mana. Ini akan nonton YouTube gitu. Oke, izin Ketua PTINU, saya juga Profesor Protolan Pemuda Ansor. Guyu aja. Ini Profesor Protolan Pemuda Ansor. Negara yang paling kaya dokter S3 itu Israel. Makanya Israel itu great mereka. Amerika Serikat itu yang katanya negara superpower, negara adidaya, nggak berani sama Israel karena pos-pos kekuasaan Amerika udah dicengkerem sama Israel. Produk-produk teknologi dan persenjataan Amerika itu grand makernya orang Israel. Makanya Israel perang musuh negara dia, Amerika selalu membackup, Amerika selalu berada di belakangnya. Israel ini negara canggih. Setiap 1 juta penduduknya sekitar 15 ribuannya dokter S3. Itu Israel. Amerika sendiri dari setiap 1 juta penduduk dokternya cuma sekitar 7 ribuan. Jepang 6 ribuan, Jerman 5 ribuan. Saya yang nggak nyangka itu India. India ini mangsaku hobinya cuma nyanyi tok India. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi itu India. Mulai mangan sampai ngising nyanyi itu India. Mulai guyon sampai tukaran nyanyi itu India. Kan nyanyi tok kok India. Ya lagu yang paling terkenal gak cori-cori. Tumpah iwae. Tumpah iwae. Lelai iwae. Bojone dhewe. Kucek-kucek kotane. Yang paling terkenal. Hobinya cuma nyanyi, tapi ternyata India itu setiap 1 juta penduduknya 3.600 dokter, kecuali Pakistan 300-an. Indonesia itu dari setiap 1 juta penduduk dokternya swidak loro. Swidak loro iku wae sing separuh tuku oleh gelar dokter iki mergo tuku. Aku yo iso